Romo Koko di sini dan selamat datang di novena kepada Santo Yosef hari yang ke-7. Luar biasa. 7 hari kita sudah berkumpul bersama sebagai jemaat gereja Allah untuk bersama-sama meminta rahmat yang Anda butuhkan. Keunggulan novena bareng kayak gini adalah bahwa Anda tahu Anda didoakan dengan sungguh-sungguh. Intensi makin lama makin menumpuk. Hari ini sudah 2000-an intensi, luar biasa. Ini salah sedikit dari yang intensi baru yang dimasukkan oleh admin Romo. Dan terima kasih untuk Anda yang setia. Sebelum kita mulai, saya ingin baca intensi untuk saudari Imelda dari Gresik. Ada ngomong dong, Anda dari mana ya? Ini Romo pilihkan beberapa untuk kita doakan bersama. Mohon jalan keluar bagi masalah utang piutang keluarga. Amin. Kesembuhan dari asam lambung. Amin. Juga ada dari Denpasar. Saudara Rona minta teman hidup yang takut akan Allah. Amin. Juga di sini ada permohonan yang sama, jodoh yang seiman dan setia dari Laurencia Ivon dari Karawaci. Tuhan memberkatimu. Untuk Kevin Andrian di Surabaya, minta jalan pekerjaan yang stabil di perusahaan yang bagus dan fleksibel. Amin. Luar biasa loh ini. Nah, ini coba lihat, ada Francisca Alexian Paskatrin yang meminta semoga suami tercinta bisa berkumpul kembali sebagai satu keluarga. Tidak perlu LDR karena urusan kantor memaksanya di tempat yang lain 14 tahun. Semoga engkau dikabulkan permohonannya oleh Tuhan ya. Saya senang sekali Anda luar biasa meminta dengan penuh setia. Bahkan ada seseorang nih, gak perlu Romo sebut namanya ya, tapi permohonannya unik nih. Semoga tahun ini saya mendapatkan jodoh yang Katolik, Chinese, ganteng, tinggi 175 plus sentimeter. Mas Krista, editor saya ini nggak masuk hitungan ini. Tingginya berapa, Mas? Aduh, sangat mencintai saya. Lebih dari saya mencintai dia. Punya pekerjaan yang baik. Tidak neko-neko. Mapan. Tidak pelit. Tidak KDRT. Tidak berjudi. Tidak narkoba. Lebih tua maksimal 4 tahun. Punya orang tua yang baik dan welcome. Bisa menuntun saya menjadi pribadi yang lebih baik, dewasa daripada saya. Dan membawa warna baru dalam hidup saya. Speechless. Dia minta, lu minta banyak berkat. Tapi syaratnya juga gak kalah banyak. Tapi gak apa-apa sih, minta aja, gak apa-apa. Minta. Perkara dikabulkan, gak dikabulkan urusan Tuhan. Aduh, Romo kadang-kadang senyum-senyum sendiri membaca intensi doa Anda ini. Luar biasa. Tetap semangat ya, mengusahakan cinta dan kebaikan. Oke? Yuk sekarang ambil waktumu untuk hening. Minta karunia pada Tuhan, supaya apapun yang terjadi di dalam hidupmu, engkau sanggup menerima segalanya dalam Yesus. Kalau engkau diberi karunia yang menumbuhkan cintamu, puji Tuhan. Kalau Tuhan masih menunda terkabulnya doamu, karena itu yang terbaik bagimu, puji Tuhan. Tenangkan batin. Kita siapkan hati kita untuk sama-sama berdoa. Percaya saja. Dalam tanda ini kita menemukan kekuatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa novena kepada Santo Yosef
Ya Santo Yosef, engkaulah lelaki yang diam dalam keheningan, tetapi hatimu penuh dengan kasih yang berbisik. Engkau tak bersuara di hadapan dunia, tetapi namamu selalu disebut dalam kelembutan surga. Di malam gelap ketika hatimu bimbang, engkau tetap percaya kepada janji Allah. Di saat dunia tidak mengerti rencananya, engkau memilih untuk mengerti dengan iman. Ya Bapa pelindung, engkau menjaga sang terang dunia di dalam pelukanmu. Engkau mengayunkannya dengan lengan kelelahan. Engkau menenangkannya dengan nyanyian cinta, sementara bintang-bintang bersinar mengagumi kesetiaanmu. Ajarlah kami seperti Engkau, untuk mencintai tanpa banyak berkata, untuk bekerja tanpa mencari pujian, untuk setia meski tidak memahami, untuk melayani dalam keheningan yang penuh kasih. Santo Yosef yang taat, bimbinglah langkah kami di jalan kehendak Tuhan. Santo Yosef yang berani, kuatkanlah hati kami dalam cobaan hidup. Santo Yosef yang rendah hati, ajarkan kami seni untuk mengalah demi kasih. Sekarang mari kita hening, haturkanlah permohonan dan ucup doamu. Dengan iman percaya, jangan takut. Mintalah karunia itu, mohonlah rahmat yang kau rindukan. Bapak Yosef, dengarkanlah anak-anakmu saat ini. Bapak Yosef, hantarlah doa-doa kami pada Yesus yang kau gendong. Dengarkanlah doa kami. Mintalah teman-teman, minta sekali lagi dengan iman percaya. Jangan takut. Kami datang kepadamu dengan hati penuh harapan, menitipkan doa-doa kami di bawah naungan mantel-Mu. Lindungilah keluarga kami, bangkitkanlah iman kami, dan bimbinglah kami menuju keabadian, di mana kami kelak akan beristirahat dalam damai di hadirat Putra-Mu yang mulia. Amin. Doa Paus Fransiskus kepada Santo Yosef dari dokumen Patris Corde. Salam penjaga penebus, suami mempelai perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Di dalam dirimu Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu Kristus menjadi manusia. Yosef yang terberkati, tunjukkan bagi kami dirimu sebagai seorang ayah, dan bimbinglah kami di jalan kehidupan. Dapatkan bagi kami rahmat, belas kasihan dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala kejahatan. Amin. Romo yakin percaya selalu ada jalan bagi orang yang berharap. Di hari ke-7 ini, tema tentang Santo Yosef yang kita angkat adalah Santo Yosef pelindung gereja dan para pekerja. Coba, dari sebagian besar intensi yang Romo baca, banyak sekali yang meminta pekerjaan yang baik. Entah untuk dirinya, entah untuk suami, entah untuk anaknya. Puji Tuhan, ini tanda yang baik. Tanda yang baik bahwa Anda
memohonkan aktualisasi diri yang baik untukmu sendiri atau untuk orang lain. Kenapa kerja adalah aktualisasi diri yang baik? Karena hampir mustahil kita itu menunjukkan kemuliaan Allah kalau kita sendiri males-malesan. Romo tidak mengatakan bahwa yang tua yang sudah pensiun itu tidak menunjukkan kemuliaan Allah. Tidak. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan kekudusan di masa tua mereka. Dan itu indah dan itu mulia. Tapi bagi Anda di usia produktif, yang memilih untuk males-malesan sementara kesempatan bekerja ada, ampun. Untuk generasi rebahan, Romo ingatkan teladan Bapak Yosef. Dalam kesederhanaannya, Bapak Yosef bekerja dengan ototnya, menafkahi keluarganya dengan matang. Dia tukang kayu, sama seperti Tuhan Yesus pun adalah tukang kayu. Santo Yosef dikenal sebagai pelindung para pekerja. Dan teladan kerja keras, kejujuran, ketekunannya menginspirasi kita sampai zaman ini. Juga Santo Yosef dikenal sebagai pelindung gereja universal. Paus Pius ke-9 menetapkan Santo Yosef sebagai pelindung gereja pada tahun 1870. Dan lebih lagi, Paus Fransiskus dalam dokumennya yang dia tulis, judulnya Patris Corde, Hati Bapa, kembali menegaskan peran Santo Yosef sebagai pelindung umat beriman di tengah tantangan zaman. Kita bahas satu-satu. Menurut saya, gereja yang ada dalam tantangan zaman ini membutuhkan figur Bapak Yosef. Betapa tidak kita dihadapkan pada krisis iman, penganiayaan. Anda mungkin dengar beberapa pastor di Nigeria mati dibunuh belakangan ini. Beberapa uskup di daratan timur ditangkap, ditaruh di kamp kerja paksa. Kemudian juga di Syria, umat Kristiani protes karena pasca jatuhnya rezim yang berkuasa, yang sebelumnya melindungi umat Kristiani, sekarang mereka hidup dalam ketidakpastian, penganiayaan, pembunuhan, pengeboman terus terjadi. Dan sedihnya, media-media mainstream tampak diam. Tidak mau memberitakan penganiayaan karena iman ini. Ada juga bahaya sekularisasi di mana semuanya meniadakan Tuhan. Kita hidup dalam budaya yang meniadakan Tuhan belakangan ini. Bagaimana tidak? Orang yang mengaku beragama bisa korupsi sampai 1 kuadriliun, 1000 triliun. Hampir mustahil di kepala kita ya. Dan orang yang mengaku beragama bisa juga menyakiti sesamanya dengan tidak pikir panjang. Orang yang mengaku beragama bahkan menyegel gereja-gereja karena dianggap mengganggu. Betapa sulit kita mendapatkan izin mendirikan gereja. Dan yang sudah dapat izin pun, baru-baru ini ada yang minta dibatalkan izinnya. Hanya karena merasa terancam karena kehadiran orang Kristiani. Aduh, capek deh. Saya merasa kita perlu bersama di hari ini memohon kepada Santo Yosef agar terus melindungi dan membimbing gereja kita. Dengan teladan dan doanya, semoga Bapak Yosef menginspirasi banyak orang untuk berani do something bagi gereja. Saya harap di hari ini dan di hari besok lebih-lebih Anda berdoa bagi keselamatan gereja, bagi kesejahteraan gereja, terutama gereja di tempat-tempat yang sulit, yang dianiaya, yang dipersekusi, yang dikecilkan, yang direndahkan. Berdoalah bagi mereka. Anda juga bisa do something dengan membantu penggalangan
dana bagi gereja-gereja di tempat yang jauh, yang terpencil. Coba buka Jala Kasih. Jala Kasih ini ada aplikasinya di HP dan Anda bisa ikut menjadi penyumbang. Anda ikut mendukung karya gereja yang ada di pelosok-pelosok Nusantara. Albertus Gregory Tan adalah seorang muda yang peduli bersama Albert dan teman-temannya yang saya kenal. Mereka menggagas aplikasi ini. Dulu sekali ketika saya berjumpa dengan mereka, saya minta mereka untuk buat Yayasan Cinta Kasih Katolik. Yayasan Finia Dei namanya. Inspirasinya adalah bahwa Romo tahu betapa sulit gereja-gereja di pedalaman mendapatkan akses untuk punya bangunan yang layak. Coba bantu mereka. Kami baru saja merayakan gereja yang ke-200. Puji Tuhan, sudah ada 200 gereja Katolik yang dibangun di pedalaman Nusantara. Keren kan? You bisa bantu mereka. Atau you juga bisa bantu kongregasi imam-imam Hati Kudus Yesus kami, para Dehonian, untuk karya-karya bagi gereja misi di pedalaman. Setidaknya di SC sendiri Romo kagum ya, bahwa masih ada konfrater saudara-saudari saudari-saudara kami yang terlibat begitu aktif dalam karya misi gereja. Terutama untuk mendukung misi kami di Tanah Papua, kita ada di Timika, di Biak, ada paroki yang jauh, jaraknya jauh banget. Ada paroki Kokonau namanya, yang harus naik kapal kemana-mana. Kosnya begitu besar, biaya begitu mahal. Tapi tetap kita layani. Karena apa? Pelayanan bukan soal untung rugi. Pelayanan adalah tentang memberi hati. Berjam-jam naik speedboat. Tidak bisa bayangkan, di tengah laut Arafuru yang begitu ganas. Gelombangnya tinggi. Dan pernah ada kapal yang terbalik beberapa kali. Sampai ada guru agama yang harus menjadi martir di sana karena kapal dihantam ombak. Luar biasa. Juga SCY baru saja membuka misi di pedalaman Kalimantan Timur. Tepatnya di Tiong Ohang. Di sana ada Romo Aan yang menjadi pastor kepala, melayani, dan kalau mau sampai ke tempat itu harus 3 hari, 3 malam naik kapal. Naik perahu kecil, dan melawan arus jeram, bebatuan sungai Kalimantan yang cadas, yang luar biasa. Romo berencana akan mengunjungi Tiong Ohang. Doakan Romo ya, supaya dapat kesempatan, dan lebih lagi supaya dapat perahu yang cukup untuk badan saya. Jadi ada begitu banyak tempat di mana gereja bergumul dengan situasi zaman. Dan ada begitu banyak orang, misionaris, baik yang ditabiskan, baik yang biarawan-biarawati, baik yang misionaris awam pada umumnya, masih berlelah-lelah mewartakan Kristus. Dan disinilah kita butuh rahmat untuk saling dukung. Semoga renungan Romo di hari ke-7 ini mengetuk hatimu lebih lagi. Sehingga engkau juga berpartisipasi, sadar bahwa tangan kita yang digunakan untuk bekerja, itu bukan hanya untuk kesejahteraan keluargamu. Bukan hanya untuk kesejahteraan perutmu sendiri. Tetapi untuk kesejahteraan gereja. Siapa gereja itu? Anda dan saya, kita ini adalah tubuh mistik Kristus. Maka berjuanglah juga untuk memberi yang terbaik bagi gerejamu. Kalau kau tidak bisa berikan dana, berikan cintamu, berikan perhatianmu, berikan sapaanmu. Jangan diam. Semoga renungan hari ini menguatkanmu. Saya Romo Koko memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sayang padamu. Tulis dulu, Tuhan sayang padamu. Ketik. Tuhan sayang padamu,
Bagikan link videonya, deskripsi ada di kolom bawah itu ada doa di kolom deskripsi. Kemudian ada link untuk intensi, masih punya 2 hari untuk didoakan intensimu. Dan yang terakhir itu nanti ada rekening kongregasi SC, engkau juga bisa berpartisipasi, berbuat baik di sana. Ciao, Tuhan berkati, jumpa di hari ke-8. Bye.